Ke-134, pelarian. Baby menghilang entah kemana. Gak tahu anak itu belajar ilmu kaki 1000 selincah itu dari mana. Yang Ji setengah jam setelah kejadian itu, tak ada bekas kaki baby sama sekali. Jejaknya sama sekali tak ada. Sepasang suami istri itu seperti menghilang di telan bumi. Kon. Hilang. Plus. Gak ono plus pokoknya. Ningrum sudah memerintah semua orang untuk mencari baby dan Hamad. Bahkan Dijah sampai mengintip di jendela rumahnya. Demi kepo ada orangnya apa nggak itu rumah, walau secara adab. Itu nggak boleh ya guys ya. Ningrum dibuat kesal. Dia yakin 100% kalau baby si biang kerok, dan dia wajib. Mesti kudu memberinya pelajaran. Dijah juga berpendapat sama. Walau dia sedikit minim usaha. Hanan sudah mengandangi perempuan itu. Ya, benar-benar mengandanginya. Lecoli membawa Dijah ke dalam kamar dan gak keluar lagi. Katanya, sebelum pergi menghilang adalah, akhirnya bisa berduaan juga sama Dijah. Pai, begitu? Kan ngeselin. Ningrum duduk di ruang tamu. Dia juga sudah berkeliling tapi gak ketemu sama baby sama sekali. Anak itu, benar-benar kancil. Hilang aja. Kok bisa? Ningrum yang menggerutu mengenai baby, didatangi sang suami yang sudah loncing. Wajah Rohim sudah sumringah dari ujung ke ujung. Dia merasa menang. Bahagia yang membuncah. Akhirnya semua dunia tahu kalau Ningrum adalah miliknya. Ia puas. Apapun resikonya. Ningrum mau marah kek? Apa kek? Ia tanggung. Siap sedia dan rela meski kena amuk sekalipun. Jangan nyari baby lagi. Dia berjasa loh. Ucapan Rohim itu membuat Ningrum berbalik dengan dramatis. Kalau aja ia nggak make jilbab dan rambutnya terurai. Sudah mirip banget, plek ketiplek sama sinetron India yang Dum Tara-Tara. Dum Tara-Tara sambil melotot dan rambutnya berkibas. Ah ya, fokus. Dia berjasa? Apa nggak salah? Kamu nggak nyadar? Ini akan bikin suasana di pondok tambah aneh. Bikin gak kondusif. Ini membuat semua orang bisa ngomongin kita. Aku dan Dijah. Apa kamu gak mikir? Sebelum mau masuk ke rencana jahat baby ini. Kalau Dijah bisa aja dibully di pondok. Dan aku. Ningrum bingung mau melanjutkan dengan kalimat apa. Kenapa? Kamu dibully juga? Kayaknya gak mungkin deh. Apa karena kamu malu ya? Malu punya suami model aku? Tanya Rohim dengan nada melas. Gak suka modelan begini. Kan seharusnya Ningrum yang ngambek dan ngomel. Kenapa jadi dia yang melas begini? Kalau udah begini kan susah buat ngomel lagi. Gak gitu. Haf. Karena aku gak siap. Udah gitu aja. Balas Ningrum cepat. Kenapa gak siapnya? Gak siap semua orang tahu? Ya, semua santri di sini. Maka akan terdengar juga ke seluruh wali santri. Lalu menyebarlah ke semuanya. Tahu semua deh. Wah, kamu pemes berarti ya. Terus, masalahnya di mana? Bukannya orang itu kalau nikah ya memang diumumkan. Biar kalau pergi berduaan. Atau punya anak ya udah tahu itu anaknya siapa. Bukannya gitu. Artis aja nikah disiarin live malah. Se-Indonesia tahu. Ya masalahnya aku bukan artis dan gak mau jadi artis. Aku cuma gak mau ditanyain. Kalau udah nikah, mesti nanti dibahas. Wah itu suaminya yang kedua. Berondong. Kapan tuh punya anaknya? Bisa gak punya anak? Kan istrinya udah tua, dan sebagainya. Meos. Keluh Ningrum kesal. Rohim memegang tangan istrinya lembut. Ya udah. Ayo kita buktiin ke semua orang. Ucapnya menggantung. Apaan sih? Keluh Ningrum mau melepas tangannya dari genggaman Rohim. Buat anak. Biar gak ada lagi yang mempertanyakan kamu. Ya gak sih? Gak gitu kok konsepnya ah. Ampun. Ampun dah. Si baby ini cari mati aja. Aku bakal dibully kalau begitu mas. Lengek Dijah kepada suaminya. Ia sudah mencari baby. Kemanapun yang ia tahu. Gak ada. Nihil. Kemana sih dia? Apa ngilang ke dunia lain gitu? Serem amat. Ya udah sih.
Kan cepat atau lambat semua orang juga harus tahu. Lagian kita nunda ini kan karena dulu ada Melati dan kamu di kelasnya dia. Sekarang kamu di kelasnya Ningningrum. Aman. Terus abis taklim kamu pulang. Resiko kamu dibulikan kecil. Balas Hanan tanpa dosa. Ia membuka gamisnya, melepas kopiahnya dan meminta Dijah menyisir rambutnya. Iya. Dia minta sisirin. Bocah ajaib ini manjanya ke ubun-ubun. Ya gak gini juga konsepnya. Kasihan tuh. Ningningrum juga jadi tumbal. Kok tumbal? Ini kan kebaikan Jah. Nanti kalau kamu hamil, terus kita baru nikah, orang lain baru tahu kita nikah. Nanti dikira aku DP duluan sama kamu. Kan gak baik. Membuka celah orang memfitnah kita. Gak boleh gitu. Dari dulu orang menikah itu harus dikasih tahu ke orang lain. Mau dipestain apa enggak? Tapi dikasih tahu. Pakai ngumpulin semua santriwati gitu. Gitu acaranya. Ya salah satunya. Lagian sayang. Kan enak. Sekarang aku bisa gandeng tangan kamu kemana-mana. Ya gak Ci? Kan kumat. Hanan sudah mulai mengelus dagu Dijah dengan gemes. Dari dulu bukannya udah begitu ya? Sindir Dijah. Ya sekarang lebih leluasa aja. Enak. Terus di luar gak akan ada lagi bapak-bapak yang minta aku kenalan sama anak gadisnya. Haf. Aku akhirnya bisa bilang. Alafu pak saya udah nikah. Enak deh. Dulu mah. Deh. Susah ngelaknya. Pernah aku. Tapi jangan cemburu ya. Awas cemburuan. Janji dulu. Pinta Hanan dengan gaya kanak-kanaknya. Apaan? Rumah tangga mereka memang seperti dunia kebalik. Yang satu bocil tapi tua. Dan yang satunya tua tapi bocil. Tua di sini alias dewasa. Dijah yang pertama dan Hanan yang kedua. Dulu, aku pernah hadir tabiga akbar di sebuah desa. Jauh emang. Luar kota gitulah. Otomatis harus nginep. Lah aku dikasih rumah buat nginep. Dan ternyata itu rumah kepala desanya. Ya malam itu gak ada masalah. Paginya dong. Mulai dari nyiapin kopi, kue. Semua anak gadisnya. Aku ditinggal berduaan doang anak gadis itu dong. Dua orang tuanya udah pergi ke pasar. Dan gak ada orang lagi. Kan ini menjebak namanya. Kalau aku hilaf bagaimana? Untungnya. Aku gak mudah tergoda. Aku tergodanya kamu doang Jah. Beneran deh. Apalagi kalau kamu udah gak make apa-apa. Hehehe. Jelas Hanan kini nyengar-nyengir gak jelas. Ia mengelus kepala Dijah dan turun terus ke dagu lalu ke dada. Adeh. Keluhnya. Kok? Adeh sih? Seharusnya kan? Nyiyak mes. Lagi. Turun lagi. Turun. Terus. Lalu turun dan jelek. Kiandul mas. Endul. Lagi dan bergerak semakin cepat. Hus. Lalu. Mas aku sudah keluar. Gitu. Seharusnya. Kok adeh? Hanan sudah mulai kumat. Dan ini kalau dibiarkan. Dia akan praktek lagi dari adegan monolog suara karangannya dia sendiri. Ketuyu buat liburan. Gak zaman. Ketuyu buat nyecari. Dosa kali. Keuyu buat kabur dari masak. Itu baru main. Cuaks. Gumam baby sambil memandangi atas putih kamar penginapan yang disewakan oleh Ustadz Rohim. Ini rencana plan B, bila terjadi kerusuhan dan keonaran. Maka baby dan Hamad akan dilarikan ke tempat yang paling aman. Tapi kok? Kak Uyu juga gitu ya? Mbok ya hotel gitu. Bintang 3 kek. 4 kek. Kan Ustadz Rohim banyak duit. Bukannya bersyukur. Kan baby sedang dalam misi morotin uangnya Ustadz Rohim. Emang niat buruk itu angel terjadinya. Bersyukur kamu. Besok kamu harus hadapi kenyataan. Ningningrum kadungamu. Gawat dunia. Ucap Hamad yang posisinya sama dengan baby sedang dalam masa pelarian. Nah, itu sudah di-planning juga. Ini tanggung jawabnya Gus Hanan dan Ustadz Rohim. Ini sebagai efek samping dan penanggulangan efek samping. Mereka yang akan jamin.
Dua makan itu akan jinak besok. Gak tahu mau dikasih apaan. Oceh baby asal aja. Yang penting kita istirahat dulu. Ngecari. Neko,